Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Kemudian ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, coba dibuka Surah Al-Isra ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Baik, kita ulang lagi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Ya, surah Al-Isra ayat 85. Baik, kita artikan wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu. Yas'alunaka itu ada 3 kata sebetulnya. Ada wa, ada yas'aluna, sama ka. Wa itu satu kata sendiri, namanya dan. Ka itu kamu. Kamu siapa maksudnya? Muhammad. Yas'aluna itu kata dasarnya adalah sa'ala. Sa'ala itu telah bertanya. Cuman yang bertanya jadi banyak, jadinya mereka bertanya. Sa'ala itu udah diserap bahasa Indonesia sebetulnya. Soal. Soal itu aslinya dari bahasa Arab. Sa'ala yas'alu. Dan mereka bertanya. Dan mereka memberi soal kepadamu Muhammad. Sa'ala, mas'alah. Bisa diartikan juga meminta. Dan mereka meminta kepadamu, bisa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nah, sama ini, berasal dari kata yang sama, sa'ala yas'alu. Jadi bisa diartikan meminta, bisa diartikan bertanya, bisa diartikan soal. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, mereka meminta kepadamu Muhammad, mereka memberi soal kepadamu Muhammad. Ani, kalau dibaca sambung jadi ani ya. Aslinya itu an. Ar-ruhi, roh, tentang roh. Roh itu apa? Ya roh. Bahasa Indonesianya roh ya. Ya roh, enggak ada. Ada bahasa lainnya
roh di bahasa Indonesia itu yang asli ada. Sukmo. Ya, bisa jadi gitu. Cuma nanti kita fokus ke dalam istilah Arab aja nanti. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia itu jadi kacau balau nanti pengertiannya. Kita artikan ar-ruh itu ya roh gitu saja. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qul, katakan. Pakai qaf ya, jadi katakan. Qul, katakan. Kalau pakai kaf apa? Qul juga pakai kaf apa? Artinya makanlah. Makanya hati-hati baca Quran itu kalau pakai qaf atau kaf. Nah, kalau pakai qaf qul, pakai kaf kul. Kul sama qul. Nah, qul itu katakanlah qul huwallahu ahad. Katakan olehmu. Jadi kalau qul makanlah olehmu. Qul katakanlah olehmu ar-ruhu apa tadi? Roh. Katakanlah bahwasannya roh itu, nah, karena di situ makrifat, jadi roh itu, jadi dimaksud ini makrifat khusus, karena ada alif lam itu loh. Katakanlah bahwa roh itu min dari amri urusan Rabbi, bahasa Indonesia Tuhanku. Katakanlah Muhammad bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Suruh ngomong gitu Rasulullah kepada orang-orang yang bertanya pada saat itu. Ya, roh itu adalah urusan Tuhanku. Roh itu urusan Allah maksudnya. Kalau urusan Allah berarti gimana? Bukan urusan kita. Ya, kenapa kok dijawabnya begini? Karena meskipun dijelaskan nanti nggak akan ngerti-ngerti gitu. Nggak akan ngerti-ngerti karena ini adalah perkara yang susah dimengerti atau perkara gaib. Hanya butuh iman saja. Hanya butuh masalah iman kepada roh. Terlalu diakal-akalkan nggak akan bisa karena ini adalah perkara yang gaib. Makanya perlu di sini itu adalah iman. Nah, dikatakan di sini amri Rabbi, urusannya Allah ini memberikan pelajaran juga. Kalau sudah dikatakan begitu, ya wes gak usah ngurus. Ya, makanya orang yang apes itu ada sebuah ungkapan ya, orang yang apes itu adalah yang pertama ngomong yang nggak perlu, ya, ngomong yang nggak perlu. Yang kedua mikir yang nggak perlu dipikir. Yang ketiga ngurus yang bukan urusannya. Nah, kalau sudah dikatakan sama Allah, roh itu adalah urusan Allah, ya sudah, urusan Allah bukan urusan kita. Nanti kita kalau ngurus ini berarti sudah masuk ke dalam hal yang enggak benar. Sama dengan dalam kehidupan kita sehari diajari sama Allah kalau udah bukan urusan kita jangan ikut campur gitu. Misal dalam keluarga begitu juga, dalam keluarga urusan suami, ya sudah jadi urusan suami. Ya, bukan urusan istri, kan gitu. Kalau urusan istri adalah urusan suami juga, kenapa? Karena istri itu adalah berada dalam tanggung jawab suami. Ya, urusan anak, urusan orang tua, tapi urusan orang tua bukan urusan anak. Memang begitu Allah menciptakan tatanan-tatanan seperti ini untuk diikuti. Urusan tetangga ya sudah, tetangganya lagi ngapain? Iku lho ya wong iku kok anu yo, kok ngene-ngene lho. Lah apa ngurus wong liya ya, urus awake dhewe ya. Jadi ngurus dirinya sendiri aja. Urusan kita itu banyak. Kita lebih senangnya ngurus siapa biasanya? Ngurus urusan orang. Sementara urusan kita sendiri lupa yang sangat banyak. Bahwa diri kita itu masih banyak dosa, masih banyak ini, enggak diurus. Ya sudah ngurus urusan kita sendiri. Gitu. Inilah paling enggak tadabbur yang bisa kita pahami dari penggalan ayat ini tentang urusan Allah. Tapi Allah masih meneruskan ayat ini, wa ma utitum, apa itu? Wa ma utitum, dan tidaklah. Ma itu tidak artinya. Dan tidaklah utitum.
kalian diberi. Kalian diberi, ya, ata yu'ti. Jadi, dan tidaklah kalian diberi minal ilmi, dari ilmu, dari pengetahuan ini. Pengetahuan apa maksudnya? Tentang ruh. Makanya di situ pakai alif lam, ya. Minal ilmi, menunjukkan makrifat, dan tidaklah kalian diberikan pengetahuan tentang ini illa, kecuali qalilan, sedikit, ya, kecuali qalil, kecuali sedikit. Kalau banyak apa? Kasiron. Jazakumullah khairan kasiron, kan? Kasiron itu banyak. Qalilan itu sedikit. Ada ungkapan bahasa Arab, qalilan fa qalilan sayakunu jabalan. Nah, dikit-dikit lama-lama jadi gunung, lama-lama jadi bukit. Kalau tentang ronda, ya qalilan saja, enggak qalilan fa qalilan, ya. Nanti dikit-dikit terus merambah kemana-mana sampai enggak jelas bahas tentang roh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah kalian diberikan pengetahuan tentang ini kecuali sedikit. Nah, sedikit itu yang bagaimana? Nanti kita akan berbicara lebih jelas lagi, lebih rinci tentang yang sedikit. Ya, jangan sampai karena kita saking pingin tahunya tentang roh, terus aneh-aneh mengadakan penelitian kayak waktu tahun berapa dulu? Tahun 90-an itu, ya. Katanya saya juga baca di berita, ketika mau sekarat itu dibungkus sama kaca yang nggak ada sama sekali lubang gitu. Dibungkus, pingin tahu bagaimana sih keluarnya roh, disiapkan kamera-kamera, akhirnya terjadi kecelakaan. Semuanya akhirnya mati yang melakukan kayak gitu itu. Kena apa ledakan kaca itu. Di berita itu, udah tahu, Allah alam kebenarannya saya nggak tahu. Nah, cuma maksud saya itu, ya sudahlah, kita terima pengetahuan tentang roh yang sedikit ini. Nanti ada ini kayak di TV dulu, apa? Pemburu roh, ya, ada pemburu roh gentayangan. Nggak usah gitu-gitu, aneh-aneh aja ini manusia ini, ya kan? Nggak percaya, sudah dibilangin gini, nggak percaya aja. Ya, kita ikut ulama, ya. Baik, biar tetap rutin, baik kita baca dulu satu-satu dari Pak Nanda. Baca satu ayat aja, ya, satu ayat lengkap. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya. Kita lanjutkan tema kita hari ini masih dalam bab ma'rifatullah, dalam bab mengenal Allah lebih dekat. Hari ini bahasan kita mengenal Allah dengan cara mengenal diri kita. Mengenal Allah dengan cara mengenal diri kita. Saya mau tanya ini, masing-masing jawab, ya, biar gak ngantuk aja. Kalau kita kedatangan tamu, apa yang kita lakukan? Misalkan ada tamu, siapalah datang ke rumah kita, mungkin Pak Lurah atau siapalah, mungkin tamu jauh. Biasanya apa yang kita lakukan? Disambut, terus kemudian diapakan lagi? Terus lagi dijamu. Ya. Kenapa kok dijamu? Menghormati tamu, ya. Istilahnya karena ada tamu gitu loh, ya. Jadi karena ada tamu lah. Makanya dikasih suguhan, dikasih minum, mungkin juga dikasih camilan, dikasih makan gitu, ya. Ya. Kenapa kok begitu? Ya karena ada tamu kan gitu kan. Terus kalau Pak Panggi, kenapa kok ngasih kok ngasih jamuan untuk menghormati, ya. Ya saya kira sama, ya, jawabannya, ya. Jadi karena ada tamu gitu loh. Ya mosok tamu nggak dikei apa-apa gitu. Ya kira-kira begitulah.
Tapi yang saya maksud di sini, misalnya kita melakukan hal gitu ya, lah kok tuku iki ono tamu nang omah ya. Ngapain itu beli pisang itu? Aku ono tamu jauh, ya kan? Biasanya kan gitu kan kita jawabnya. Rata-rata kita ya, termasuk saya juga, ya kan? Sebetulnya kebiasaan ini mencerminkan bahwa kita itu kurang kenal sama Allah. Masih kurang kenal sama Allah. Kalau masih yang terbersit di dalam diri kita itu seperti itu. Kurang kenalnya di mana? Jadi kita melakukan itu masih, kalau ditanya itu masih tamu-tamu saja, ya kan? Lapo kok tuku iki, tuku apa? Tuku soto, ono tamu ya, aku durung masak ya. Gak enak ya, gak dikei sugan apa-apa. Ya gitu. Masih gak enak sama tamunya, ya kan? Bukan karena Allah. Kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Nah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Kenapa kok muliakan tamu? Ya karena Allah nyuruh kan gitu. Saya ingin menggambarkan kalau kita ini masih sebetulnya karena Allahnya kurang. Kenal sama Allahnya dulu kurang dalam hal ini gitu. Kita melakukan itu karena merasa dilihat sama Allah itu masih kurang. Misalnya gini, ada rombongan tamu dulurat akeh ya sak mobil ya. Oh, biasanya kita dari habis subuh jam piro tekono? Engko jam 11 siang. Terus kita akhirnya kan belanja kan? Belanja ke pasar, belanja ini itu dimasakno iki soalnya mau nginep juga kan. Dimasakkan ini ayam yang sudah siap semuanya. Dari Jakarta misalkan tamunya atau dari mana lah, dari jauh. Nah tiba-tiba jam 9 kita sudah masak semuanya udah siap. Jam 10 lah telepon tuh tamunya, Pak mohon maaf ya ini gak jadi ke sana, soalnya ada keperluan lain ya, mungkin lain waktu aja. Apa yang kita lakukan biasanya? Waduh rek wis kadung tak masono iki rek kan gitu kan ya. Aduh ya apa iki? Aduh masakno akeh. Begitu kan yang terbersit dalam diri kita kan, baik terucap ataupun enggak. Tapi rata-rata juga terucap itu. Inilah yang mencerminkan kalau kita kenalnya sama Allah itu masih seperti ini tingkatannya gitu loh. Masih seperti ini. Nah, orang yang kalau kenal sama Allah enggak akan begitu dalam dirinya. Ya enggak akan begitu. Jadi kalau sudah kenal sama Allah, ya sudah datang itu baik, pasti baik menurut Allah. Enggak datang pun itu pasti terbaik juga menurut Allah. Nah, ya sudah makanannya ya kasihkan yang lain aja gitu. Tidak usah sampai terlontar, aduh wis kadung tak masakno wis aku tangi bengi malah gak teko iki piye gitu. Rata-rata kita itu masih kayak gitulah. Nah, inilah salah satu isyarat kalau kita itu kurang begitu kenal sama Allah. Ya sama semuanya, bukan berarti saya ngomong itu lepas dari hal kayak gitu ya. Kita belajar bersama, maksudnya apa? Supaya kita itu lebih kenal sama Allah. Gitu kira-kira. Dalam suatu hadis qudsi, saya nggak tahu ini hadis yang meriwayatkannya siapa. Hadis ini sahih juga atau enggak saya juga enggak tahu, tapi saya sering mendengar ini. Allah berfirman, kuntu khanzan makhfiyan. Aku dulu aku itu adalah hasanah yang tersembunyi. Nah, kata Allah di dalam sebuah hadis. Fa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Aku ingin dikenal. Kata Allah. Fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Dahulu aku adalah hasanah yang tersembunyi. Maksudnya adalah sendirian, gak ada siapa-siapa, gak ada langit, gak ada bumi, gak ada manusia, apalagi gak ada malaikat, gak ada jin, gak ada neraka, gak ada sorga, gak ada apa-apa. Jadi tersembunyi, gak ada yang tahu. Jadi Allah itu satu saja, gitu. Gak ada siapa-siapa lagi. Nah, makanya Allah mengatakan bahwa Ia adalah Allah, menamakan dirinya sendiri, memberi nama kepada dirinya sendiri. Siapa memberi nama? Ya Allah sendiri.
Kemudian Allah ingin dikenal bahwa Dia adalah Maha Kuasa, Dia adalah kan gitu. Allah ingin dikenal oleh makhluknya. Maka itu aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Ini adalah biasanya runtutan dari hadis ini. Biasanya ulama itu menjelaskan tentang setelah itu diciptakannya Nur Muhammad. Ya, diciptakannya Nur Muhammad. Kalau saya menerangkan ini, jangan salah paham dulu. Wah, itu berarti aliran sufi, aliran ini. Gak usah kesana dulu pikirannya, gak usah suudon dulu ya. Karena tentang tasawuf ini kan ada perbedaan juga. Ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan enggak. Jadi kita itu belajar secara netral gitu. Pelajari dulu, jangan kesusu jangan kesusu menuduh ini dan itu. Jadi begitulah. Dan memang Allah itu dahulu adalah satu-satunya. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah kalau begitu sebelum ada Allah jangan kayak kesana pikirannya. Sudahlah, diterima saja. Kita gak akan mampu lagi udah berpikir tentang keadaan waktu itu. Karena keadaan, jangan bilang waktu ya, ini juga susah ini saya nyusun kalimatnya. Karena Allah itu tidak terikat kepada ruang dan waktu. Tidak terikat kepada ruang dan waktu. Jadi Allah itu berada di luar ruang dan waktu. Nah, adanya ruang dan waktu itu ketika Allah menciptakan alam semesta, menciptakan matahari sehingga dia beredar, maka adalah malam siang, kemudian ada waktu. Nah, kalau sesuatu berada di dalam waktu, maka dia akan mengalami batas waktu. Nah, dia akan dulu mungkin muda terus sekarang menjadi tua. Kayak gitu. Karena kita berada di dalam arena waktu. Makanya nggak usah gelisah kalau rambut kita jadi beruban. Ya memang kita berada di arena ruang dan waktu. Nah, kalau kita nanti sudah dikeluarkan sama Allah dari arena ruang dan waktu ini, maka kita nggak jadi tua-tua, sama semuanya. Sama dengan roh ini. Jadi roh kita itu sama semuanya umurnya gitu loh. Maksudnya bukan umur, kalau udah bicara umur itu ya bicara tentang waktu lagi supaya mudah berkata-kata gitu saja. Mudah berkata-kata. Berada di arena waktu. Jadi sama semuanya. Gak ada yang tua, gak ada yang muda, sama semuanya, sebaya. Di sorga nanti kita begitu. Di sorga nanti kita akan seperti itu. Ya, makanya kalau ada orang ngomong, waduh, maaf ya, di sorga itu orang tua itu gak masuk sorga, Bu. Dulu kan pernah ada hadis kayak gitu. Memang gak ada orang tua di sorga. Akhirnya si ibu itu menangis ya. Di sorga itu yang tua itu akan balik muda lagi. Gitu. Saya ingin dikenal, kata Allah, makanya Allah ciptakan waktu. Kemudian setelah itu kita lompat, tidak menerangkan masalah setelah itu yang menjadi perdebatan tentang masalah. Ada yang pernah dengar Nur Muhammad? Ini menjadi perselisihan juga. Allahu a'lam mengenai kebenarannya, kita gak sampai menjangkau, kita gak usah bahas ini. Tapi yang jelas Allah itu dulunya hanya satu-satunya. Itu sepakat. Nah, kalau saya beri gambaran sedikit ya biar tahu ya tentang gambaran Nur Muhammad berdasarkan dari beberapa riwayat yang tidak semuanya sepakat juga bahwa setelah itu karena Allah ingin dikenal, Allah menciptakan Nur Muhammad dari ruh yang diciptakan, ruh yang agung, ada istilah begitu. Kemudian diletakkan di dalam kayak kurungan gitu loh. Nah, seperti burung merak dan dikasih cermin kehidupan. Kemudian Nur Muhammad itu menjadi malu, berkeringat, malu sama Allah gitu ya. Berkeringat dan tetesan keringatnya itu menjadi roh-roh bagi semuanya. Menjadi roh-roh bagi orang yang beriman. Ya. Ada salah satu riwayat mengatakan seperti itu. Itu masalah yang gaib, Allahu a'lam tentang kebenarannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ruh manusia itu bukan berasal dari situ, tapi berasal dari Adam. Ketika Allah menciptakan Adam, ini ada riwayatnya juga, maka Allah mengusap punggungnya. Kemudian dari punggungnya Adam itu berjatuhanlah
ruh-ruh manusia seluruh alam. Ada yang begitu. Kalau yang pertama tadi, kita dapat pengertian bahwa roh itu diciptakan dari masalah Nur Muhammad ya. Diciptakan sebelum jasad kan. Nah, kalau yang kedua, roh itu diciptakan setelah adanya jasad. Ya, yang saya terangkan Adam tadi. Demikian juga tentang perdebatan tentang roh itu, yang kita pahami bahwa roh itu ada sebelum jasad atau sudah jasad. Allahu a'lam tentang kebenarannya. Ada yang meyakini bahwa roh itu sebelum jasad, ada yang meyakini roh itu diciptakan setelah jasad terbentuk dalam kandungan. Setelah usia 4 bulan maka diciptakanlah roh ke dalam jasadnya. Didatangkan roh itu ke dalam jasadnya. Ada yang begitu. Jadi ada yang setelah jasad, ada yang sebelumnya. Nah, kemudian kita gak berbicara lebih jauh tentang itu. Kita akan bicara dalam sisi yang lainnya. Ini ada sebuah perkataan juga dari seorang ulama. Ada yang mengatakan ini hadis dan ada yang mengatakan ini hadis palsu. Tapi yang jelas riwayat ini ada. Gitu. Riwayat ini ada. Saya secara lugas tidak berani mengatakan ini hadis, nggak berani. Tapi yang jelas ungkapan ini ada. Ungkapannya begini: Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Jadi maksud saya, sesuai dengan tema kita ini, kita akan mengenali diri kita. Siapa sih diri kita ini? Diri kita ini sebetulnya terdiri dari dua bagian. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah dari jasad, dari unsur jasad, tubuh, ada tulang, ada kulit, ada mata, hidung, darah, dan lain-lainnya itu ya. Ada bulu-bulu juga, rambut, itu namanya jasad. Bagian yang lain dari jiwa kita ini adalah namanya ruh. Nah, ayatnya sudah kita baca tadi, namanya adalah ruh. Inilah yang dimaksud dengan sumber kehidupan. Jadi roh itu adalah sumber kehidupan. Jasad meskipun sudah sempurna tanpa ada diri kita yang satu tadi yang namanya roh itu, maka tidak akan berarti apa-apa. Coba lihat orang mati, misalkan yang masih muda atau masih kecil, itu lengkap, matanya ya lengkap, hidungnya lengkap, telinganya lengkap, kita panggil gak bisa, dia gak bisa jawab lagi. Disuapin minuman sudah gak bisa berasa lagi. Jadi artinya yang merasakan itu sebetulnya bukan jasad kita secara dalam totalitas gitu, tapi ada sesuatu yang lain yang gak kita sadari sepenuhnya, namanya roh ini. Dan inilah diri kita yang sejati sebetulnya, roh itu diri kita yang sejati. Nah, sementara jasad kita yang terdiri dari mata, hidung, kulit, tulang, darah, itu adalah diri kita yang semu sebetulnya. Diri kita yang semu. Jasad ini dari mana asalnya? Kita ingat-ingat dulu Adam itu kan diciptakan dari tanah, kan gitu. Diciptakan dari tanah. Hakikatnya kita ini juga berasal dari situ sebetulnya, berasal dari tanah yang dimakan oleh ibu kita, dimakan oleh bapak kita, menjadi yang namanya saripati, menjadi namanya sari-sari makanan yang disimpan di dalam tubuh, disimpan di dalam tubuh, kemudian nanti dirupakan sama Allah dalam bentuk sperma dan sel telur. Nah, itulah sebetulnya hakikatnya diri kita itu berasal dari situ, dari tanah juga. Jasad ini akan setelah beberapa waktu kemudian digabung sama roh, ditiupkan roh. Umur berapa bulan? 4 bulan. Ya, 4 bulan, 120 hari ya. Tepatnya 120 hari ya. Kalau pakai bulan-bulan yang ini kan enggak pas, kadang ada 31 hari, ada yang 30 hari, enggak pas nanti. Lebih pasnya adalah 40 kali 3, 120 hari. Ditiupkanlah roh ke dalam jasad itu. Nah, roh ini yang kita baca di ayat tadi adalah dari Allah. Gitu aja gampangannya ya. Kapan kalau gitu Allah ciptakan roh? Enggak tahu lah, pokoknya roh itu dari Allah gitu aja. Kalau sudah dari Allah berarti dia itu dalam keadaan yang baik, enggak ada jeleknya.
nggak ada cacatnya, pasti suci, pasti baik, pasti taat, pasti takwa, itu roh. Kemudian jasad ini, karena sebagian berasal dari ikhtiarnya manusia, salah satunya dari ikhtiarnya bapak gitu ya, carikan makan, dia makannya nggak tahu, makannya mungkin dari hasil yang halal, kemudian ibu juga makan dari hal-hal yang haram, nggak ada syubhatnya, maka jasad ini adalah menjadi jasad yang luar biasa. Nah kalau campur-campur, kadang makan yang betul-betul halalan thayyiban, ada yang kadang-kadang juga yang subhat-subhat, bahkan juga yang berbau-bau haram, maka ketika campur sama roh itu menjadi campuran gitu loh. Oh iya, tadi ketika jasad bertemu dengan roh, maka dia menjadi, lahirlah sesuatu yang baru yang dikenal dengan nafas. Makanya dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Nah ini pengertiannya, kalau di bahasa Indonesia dipanggil dengan jiwa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada pangkuan Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi Allah ridho, nafasnya juga ridho. Udkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang menjadi hamba Allah, bukan menjadi musuh Allah. Masuklah juga ke dalam surga-surgaku. Yang disebut dengan abdun itu yaitu tadi nafas itu. Nafas itu sebetulnya. Makanya kalau sudah disebut dengan abdun, makanya ini gabungan dua-duanya. Gabungan antara roh dan jasad. Siapa yang masuk surga nanti? Jasad apa roh? Siapa yang masuk surga? Jadi yang masuk surga itu sebetulnya jasad dan roh. Yang disebut dengan nafas itu tadi. Jadi kalau roh dan jasad sudah bertemu, maka dia lahirlah satu yang baru namanya nafas. Apa roh sendiri masuk surga? Ngapain roh masuk surga? Ya kan? Roh masuk surga, dia memang sudah dari Allah ya. Nah, sama Allah aja lebih nyaman kan daripada surga. Nafas itu yang masuk surga ya. Makanya ketika sudah menjadi seorang hamba, ingat kasus Isra Mi'raj ya, peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana yang dipanggil siapa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan bi abdihi, hambanya, ya kan? Berarti yang melakukan Isra Mi'raj siapa? Ya abdi. Siapa? Rohnya saja? Enggak, dua-duanya. Jadi jasad dan roh Rasulullah, dua-duanya, karena disebut dengan abdun. Yang disebut dengan abdun. Abdun itu dua-duanya. Jadi jasad dan roh. Ketika menjelang kematian, siapa itu yang merasakan mati? Rohnya, jasadnya, dua-duanya. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas itu akan merasakan mati. Dua-duanya merasakan. Nafasnya itu sebetulnya yang merasakan mati. Atau bahasa Indonesianya apa itu nafas tadi? Jiwa ya. Bangunlah. Jiwanya bangunlah, raganya kan. Kan ada itu. Ada juga ngartikan nafas. Karena nafas itu mirip dengan nafas. Ada juga yang ngartikan nyawa. Apa banyak yang diartikan dalam bahasa Indonesia. Sudah kita nafas gitu aja. Nafas ya, maksudnya gabungan dari jiwa dan roh itu. Kembali ke masalah roh tadi. Jadi Allah itu menciptakan roh ketika selesai diciptakan Adam dari Nur Muhammad sebelum jasad. Setelah jasad, saya lebih senang menjawab Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Udah kita gak usah ngurus yang bagian itu. Kita gak usah ngurus yang bagian situ. Nah kemudian banyak sekali di Al-Quran itu disebutkan kata ar-ruh. Artinya macam-macam. Ada yang berarti malaikat, ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, siapa yang dimaksud di situ adalah malaikat. Ya.
Dimaksud di situ adalah malaikat. Jadi kalau disebut roh itu tidak mesti roh kita, kadang bisa berarti nafas juga di Al-Quran itu tergantung. Makanya harus pakai ulama ya. Ada kadang berarti malaikat, ada yang berarti angin juga. Makanya angin itu bahasa Arabnya ar-rih gitu, hembusan. Ruh ini kalau kita tinjau secara bahasa, ruh adalah mufrad, adalah kata tunggal. Jamaknya adalah arwah. Arwah gentayangan ya, arwah gentayangan. Ini adalah jamak dari roh. Dan roh itu secara bahasa adalah berjenis laki-laki. Berjenis laki-laki. Jenis katanya. Sementara nafas jamaknya adalah anfus, anfusihim, anfusahum. Pernah sering baca kan di Al-Qur'an? Anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidak menipu siapa-siapa kecuali menipu diri mereka sendiri. Nafas adalah jenisnya adalah perempuan. Makanya dipanggil sama Allah bukan pakai ya ayyuha, tapi ya ayyatuha. Menunjukkan bahwa nafas itu jenisnya adalah perempuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bahasa Inggrisnya apa? Kayak nama sepeda itu, sul. Ada miu sul. Nah itu roh itu maksudnya. Sulnya itu roh. Kalau nafas apa bahasa Arab? Bahasa Inggrisnya? Spirit. Ya, biasanya kita dengar spirit itu maksudnya nafasnya. Jadi ada roh itu kalau kita simpulkan adalah pengertiannya apa? Sesuatu yang menjadi sebab kehidupan bagi sesuatu yang lain. Adapun hakikatnya seperti apa, substansinya seperti apa, kapan diciptakan, wujudnya kayak apa dan lain-lain. Sudahlah, nggak sampai kita ke sana, ya, nggak sampai kita ke arah sana, nggak sampai akal kita nggak sampai. Sudahlah kita beriman saja kalau roh itu ada. Makanya Allah juga nggak menjelaskan hakikatnya roh, nggak menjelaskan tentang roh, substansinya seperti apa, tapi Allah itu menerangkan mengenai roh tentang hal yang lain yang dibilangi Allah. Kalau diterangkan yang kayak tadi mungkin ini ya, kita kebingungan nanti. Karena nggak nyampe akal kita, bisa-bisa kita gila nanti. Ya ada sih yang membahas tentang hal-hal itu, katanya ada wujudnya juga sama dengan wujud kita. Wujud maksudnya apa? Penampakannya kalau diandaikan tampak gitu. Ada yang membahas itu. Kapan diciptakan? Tadi sudah kita menyinggung sedikit. Itu nggak sepakat, tapi nggak ada yang sepakat. Yang sepakat tentang roh itu adalah yang pertama waktu peniupannya. Waktu peniupannya. Ini saya membahas manusia pada umumnya ya setelah Adam ya. Waktu peniupannya adalah ketika janin berusia 4 bulan dalam kandungan. Yang jelas janin itu ada dulu, kemudian ditiupkan roh. Setelah janin berusia 4 bulan. Ya, bukan masuk 4 bulan tapi sempurna 4 bulan. 120 hari tepatnya adanya roh itu. Makanya bagi yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang hamil itu baiknya hati-hati karena perannya sangat besar ya. Jangan lagi hamil sukanya ngerasani orang, kan nanti berpengaruh kepada jiwanya. Ketika roh itu bergabung sama jasad tadi itu berubah menjadi nafas, atau bisa dikatakan lahirlah sesuatu yang baru yang namanya nafas itu. Makanya setelah itu lahirlah bersamaan dengan itu timbullah keinginan, ya, timbullah perasaan, timbullah hal-hal yang lain lah pokoknya. Nah, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin makan, ingin minum, ingin menjadi itu, ingin beli ini, ingin beli itu. Nah, kadang merasa sedih, merasa gembira, merasa lain-lain ya, merasa galau juga, merasa senang, susah, takut, berani, itu karena adanya nafas ini. Karena adanya nafas ini, bukan nafsu ya. Nafsu itu hawa. Makanya dikatakan dengan hawa nafsu. Nafasnya itu sebetulnya nafas itu tadi gabungan roh dan jasad. Ketika sudah punya keinginan-keinginan seperti itu, dia timbul namanya hawa, keinginan. Makanya jangan heran kalau orang hamil ketika 4 bulan itu, waduh aku ingin ini ya, ingin mangga muda, ya kan?
Jangan heran karena sudah adanya sudah lahir yang namanya nafas itu. Ada bentuk yang baru yang namanya nafas. Apa ibu lek cari wong Jawa iku apa iku? Lek hamil moro-moro kepingin ini kepingin itu. Ngidam. Itu ketika usia kandungan berusia 4 bulan. Ada yang inginnya aneh-aneh. Jangan heran karena apa? Ada yang namanya hawa. Karena nafas sudah timbul, maka timbullah keinginan. Makanya kalau ada keinginan sebelum 4 bulan, nah itu dicurigai gak bener itu. Ya, mosok jasad punya belum ada apa-apanya punya keinginan. Itu ibunya yang ingin itu, bukan karena nafasnya tadi ya. Biasanya gak suka mangga muda, terus tiba-tiba ingin mangga muda. Si ibu itu gak seneng dalam hidupnya mangga muda, gak seneng. Ketika usia 4 bulan moro-moro kepingin gitu. Berarti itu gawanane bayi katanya itu kan gitu. Karena adanya nafas itu tadi. Kalau sebelum 4 bulan nggak ada, gak usah percaya itu. Karena jasad yang hanya berbentuk darah, daging itu tadi nggak punya keinginan apa-apa itu, belum ada, masih benda mati lah katakanlah, bisa dibilang begitu. Roh punya keinginan roh, ingin disanjung, ingin dipuja, ingin sedih, gembira, ada roh ingin. Ada namanya roh itu stabil, roh kayak malaikat itu. Ya, isinya kebaikan saja di roh. Yang bercampuran itu adalah jasad itu, ada baik jeleknya. Nah, makanya disebut dengan hawa nafsu. Nah, keinginan itu ada yang diperturutkannya saja, dituruti tok itu. Enggak tahu dilawan. Jadilah dia menjadi hambanya nafsu, hambanya nafas itu. Hambanya keinginan. Nah, disebut di Al-Qur'an dengan nafsu ammarah. Yang cenderung kepada kejelekan, cenderung kepada keburukan. Kemudian kadang-kadang diperturutkan, kadang-kadang dia lawan. Ya, kadang-kadang dia perturutkan, kadang-kadang dia lawan, mujahadah gitu, melawan dirinya sendiri. Makanya disebut dengan nafsu lawwamah. Nah, kemudian dia selalu melawan, disebutlah dia dengan nafsul mutmainnah. Melawan kepada hal-hal yang halal, disebutlah dia dengan takwa. Ya, melawan hal-hal yang syubhat, disebutlah dia waro. Ya, disebutlah dia waro kan gitu. Kemudian ada juga yang satu lagi, kalau dia melawan sebetulnya boleh, tapi dia melawan hal-hal yang boleh, yang halal gitu. Ada istilah juga zuhud. Ini masalah hawa nafsu, keinginan tadi. Ini masalah jiwa ya, masalah jiwa, masalah nafas yang punya keinginan, namanya hawa nafsu. Ini udah cukup lama belum selesai, gak apa-apa ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti kita teruskan lebih rinci lagi. Ini masih mengenal diri ya, masih mengenal pembukaan dari mengenal diri kita. Ini belum mengenal jasad kita. Saya jadi teringat ya, jadi teringat saya dulu itu waktu mahasiswa pernah sakit gigi. Jadi ingat lagu apa namanya? Itu gak bisa tidur itu ya, gak bisa tidur semalaman itu, luar biasa itu sakit gigi itu. Sampai ada lagu apa tadi yang saya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Luar biasa sakit gigi itu, nggak bisa tidur. Kalau pernah merasakan kayak gitu sampai bengkak di sini, sampai bengkak itu anunya, gusinya. Akhirnya saya setelah ke dokter untuk dicabut, nggak mau dokternya, jangan, nggak mau ya kalau lagi sakit, nunggu nggak sakit dulu. Setelah nggak sakit, saya cabut, geraham itu 2, aduh tapi nggak enak ya dicabut, nggak punya geraham. Namanya masih itu ya, umur berapa waktu itu ya? Umur 20 atau berapa. Itu saya tanya, dokter, gimana ini bolongnya gak enak? Ya, dibuatkan ini gigi palsu gitu, gigi palsu. Pakai ada kawatnya itu. Enggak enak itu dipakai, itu enggak saya pakai. Terus saya datang lagi, periksa lagi. Kalau kasih obat itu biar bisa tumbuh lagi itu bisa enggak, dokter? Oh, ada, Pak, ada. Cuman obatnya ini ya,
Memang ada sih obatnya, cuman tumbuh terus nanti itu. Nggak bisa berhenti itu tumbuhnya itu. Sampai itu mas, ono ae, nggak bisa, nggak ada obat yang kayak gitu. Nah, dari pelajaran masalah gigi saja, nggak ada manusia sekalipun dokter spesialis yang bisa mengganti gigi ciptaan Allah itu. Gigi saja, suruh numbuhkan lagi, pakai obat yang paling mahal, nggak ada itu yang bisa. Kayak gitu, luar biasa Allah menciptakan gigi. Saya batasi ya, nanti kalau ngomong nggak ada selesainya ya. Ini saya ngomong-ngomong sendiri tadi, baca sebagian. Sebelum kita akhiri untuk sementara, lanjutkan minggu depan, ada yang mau ditanyakan barangkali, bebaslah tanya apa saja ya. Kalau bisa berkaitan sama yang kita terangkan. Ada jelas ya, yang saya terangkan jelas ya ini ya. Jangan sampai gak jelas ya. Nanti opo iku mau gak? Jelas ya. Jadi ada yang mau ditanyakan barangkali hubungannya sama roh, hubungannya sama nafas, sama jasad mungkin. Ini diri kita nih. Saya kira udah jelas semuanya. Alhamdulillah kalau gitu kita akhiri kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.